Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang himpunan bagian. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah belajar tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Sekarang kita lanjutkan ke himpunan bagian. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian itu? Ya, himpunan bagian, misalnya kita punya dua himpunan A, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Jadi setiap anggota dari himpunan A menjadi anggota himpunan dari B. Dituliskan dengan notasi A himpunan bagian B. Nah, ini adalah simbol himpunan bagian seperti magnet menghadap ke kanan ya. Kemudian dibaca A himpunan bagian dari B. Nah, bisa juga kita balik B, kemudian notasi himpunan bagian yang dibalik ke hadap kiri, kemudian A dibaca himpunan B membuat A. Nah, himpunan bagian apa pada contoh diagram Venn berikut ini. Ini adalah semesta ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian ada himpunan A yaitu dengan anggota A, B, dan C. Kemudian ada himpunan B yang berada di luar lingkaran A. Ada anggota lagi D dan E, artinya A anggotanya adalah A, B, C yang sekaligus merupakan anggota B yaitu A, B, C, D, E. Maka di sini A itu digambarkan sebagai anggota himpunan bagian dari B. Nah, kalau ada himpunan bagian maka ada juga bukan himpunan bagian. Himpunan A dikatakan bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Tuliskan dengan notasi A bukan himpunan bagian B. Seperti ini ya, tanda mana tadi dicoret. Nah, ini dibaca A bukan himpunan bagian dari B. Kemudian setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Untuk semua himpunan A selalu berlaku A merupakan himpunan bagian dari A. Berikutnya adalah tentang himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan anggota himpunan bagian. Nah, seperti apa itu? Kenapa bisa himpunan kosong adalah anggota himpunan bagian? Nah, kita lihat misalnya contoh di bawah ini. Diketahui A adalah 1, 3, dan 5. Kemudian P adalah himpunan bilangan prima anggota A, dan Q adalah himpunan bilangan genap anggota A. Maka kita ketahui bahwa A adalah himpunan 135 sesuai yang diketahui. Kemudian P bilangan prima anggota A adalah 3 dan 5. Kemudian Q bilangan genap anggota A tidak ada, berarti himpunan kosong. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P merupakan himpunan bagian dari A dengan anggota 3 dan 5. Sedangkan Q juga merupakan himpunan bagian dari A dengan anggota 0. Kemudian ada lagi diketahui himpunan lainnya, yaitu M sama dengan nama-nama hari. A adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S, dan B adalah nama hari yang diawali dengan huruf N. Maka dapat kita tuliskan anggotanya. M adalah himpunan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian A adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S, berarti Senin, Selasa, dan Sabtu. Kemudian B adalah nama hari yang diawali dengan huruf N. Tidak ada ya di sini, maka anggotanya adalah 0 atau himpunan kosong. Artinya A merupakan himpunan bagian dari M dengan anggota Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian B merupakan anggota himpunan bagian dari M juga dengan anggota kosong atau 0. Nah, kita lihat di sini bahwa semua himpunan itu memiliki himpunan kosong. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan kosong merupakan salah satu himpunan bagian dari sebuah himpunan. Dengan kata lain, himpunan bagian dari sebuah himpunan selalu membuat himpunan kosong. Jadi selalu ada himpunan kosong untuk setiap himpunan bagian. Baik, untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari tadi, kita ke latihan 7 halaman 91 buku paket 1A. Yang pertama, tentukan himpunan bagian dari A, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, kita tuliskan anggota-anggotanya. Untuk yang A, himpunan bilangan prima anggota dari A. Berarti himpunan bilangan prima yang anggota dari A artinya 3, 5, dan 7 ya. 3, 5, dan 7. Kemudian B, himpunan bilangan genap anggota A. Karena kita lihat di himpunan A ini tidak ada bilangan genap, maskulnya adalah bilangan ganjil, maka tidak ada bilangan genapnya. Artinya himpunan bilangan genap anggota A dari ya tidak ada anggotanya, berarti himpunan kosong. Kita tulis dan O dicoret ya. Yang C, himpunan anggota A yang habis dibagi 4. Tidak ada juga ya di himpunan A, karena
tidak ada kelipatan 4 di bilangan-bilangan yang ada di himpunan A, maka dia juga himpunan atau ditulis colet ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Tulislah hubungan pasangan-pasangan himpunan berikut ini dengan menggunakan lambang himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Contohnya C adalah himpunan bagian dari A. C adalah himpunan bagian dari A. Kita lihat di sini C anggotanya IAE. IAE adalah anggota dari A karena A ada A, I, U, E, O. Berarti IAE adalah anggota himpunan himpunan bagian dari A, I, U, E, O. Ya. Yang pertama C adalah himpunan bagian dari A. Kemudian yang kedua kita lihat B itu 1000, maka pasangannya dengan E ya, karena ada E adalah himpunan 1000 dan 1001. Berarti B adalah himpunan bagian dari E. Ya, ini udah. Kemudian bilangan genap lebih dari 100. D itu bilangan genap dari 100 lebih dari 100 berarti dimulai 102, 104, 106 dan seterusnya. Berarti ini adalah ya D adalah himpunan bagian dari G ya, ini ya, karena G adalah himpunan yang beranggotakan 102, 104, 106 dan seterusnya. Kemudian F adalah I dan E, yang belum adalah F. Nah, F adalah himpunan bagian dari A ya, karena I, E ada di dalam himpunan A. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5, latihan 7 ya. Tentukan semua himpunan bagian dari E, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 yang mempunyai 4 anggota. Berarti nanti setiap himpunannya ada 4 angka atau 4 bilangan ya. Maka yang pertama kemungkinannya adalah 2, 3, 5, dan 7. Ini udah 4 ya. Kemudian 2, 3, 5, 7-nya nggak ikut 11 sekarang 11 ya. Terus berikutnya 2, 3, 5-nya kita lompati 7, 11 ya kan. Kemudian karena sudah semua tinggal satu lagi 3, 5, 7 dan 11, maka ada 4 rangkaian. Sehingga himpunan bagian dari P yang memiliki 4 anggota adalah himpunan 2, himpunan 2, 3, 5 dan 7. Kita tuliskan di sini. Kemudian himpunan 2, 3, 5 dan 11. Terus 2, 3, 7 dan 11. Kemudian 3, 5, 7, 11 ya. Jadi kita rangkai menjadi 4 anggota dan harus berbeda ya. Kalau sama kita nggak perlu tulis lagi ya. Kalau sama itu ditulisnya satu saja. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, menentukan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Kita lihat di sini ada tabel seperti bukumu ya, di bukumu juga ada. Nah, berisikan tentang himpunan. Di sini ada himpunan, kemudian banyak anggota, kemudian himpunan-himpunan bagian, dan banyak himpunan bagiannya. Kita lihat yang di sini adalah himpunan kosong. Banyak anggotanya karena himpunan kosong banyak anggotanya tidak ada ya, atau disebut 0. Himpunan-himpunan bagiannya berarti hanya himpunan kosong. Berarti banyak himpunan bagiannya adalah 1 ya. Nah, di sini 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. Kita ingat dulu ya, kita simpan dulu dalam ingatan. Nah, berikutnya himpunan dalam kurung himpunan kurung bawah 1. Nah, banyak anggotanya di dalam sini kan 1 ya, angka 1. Nah, himpunan bagiannya karena tadi setiap himpunan itu ada himpunan kosong, maka pasti membuat himpunan kosong, maka tulis dulu himpunan kosong dan 1, sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 ya. Ini terdiri dari himpunan kosong dan himpunan 1. Oke, ini adalah himpunan bagian yang anggotanya kosong, ini adalah himpunan bagian yang anggotanya 1. Nah, 2 ini banyak himpunan bagiannya adalah 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Nah, berikutnya kalau himpunannya diketahui himpunan 1,2 banyak anggotanya 2, maka himpunan bagiannya terdiri dari himpunan kosong dengan kemudian himpunan 1, himpunan 2, kemudian himpunan yang anggotanya 2, yaitu himpunan 1 dan 2. Maka totalnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyak himpunan bagiannya adalah 4. Nah, 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Diketahui himpunan berikutnya adalah beranggotakan 1, 2, dan 3. Berarti banyak anggotanya adalah 3. Sehingga himpunan bagiannya terdiri dari himpunan kosong, ya, himpunan yang anggotanya 0. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 2, itu ada himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3. Kemudian himpunan yang anggotanya 3 berarti hanya 1 ya, 1, 2, 3. Maka banyak himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3.
kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Diketahui himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti banyak anggotanya 4 nih. Maka himpunan bagiannya, himpunan kosongnya 1. Kemudian himpunan yang beranggotakan 1 ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, dan himpunan 4. Kemudian yang beranggotakan 2 ada himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, dan himpunan 3, 4. Kemudian yang beranggotakan 3, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 3, 4, dan himpunan 2, 3, 4. Di sini nggak boleh ada yang sama ya. Kalau ada yang sama, kamu cukup tuliskan 1 kali saja. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 4, karena ini kan maksimal 4, berarti 4 ada, yaitu 1, 2, 3, 4, 1 ya, ada 1. Nah, maka totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi banyaknya himpunan bagian dengan anggota 4 adalah 16 ya. 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak himpunan ya, banyak anggota pada himpunan itu mempunyai ciri khas untuk menentukan banyak himpunan bagian, yaitu jika banyak anggota N, maka kita bisa mencari banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N ya. Tadi kan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, setelah kita urutkan, maka untuk banyak anggota sekian, N itu pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat N. Nah, rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya sebanyak N adalah ya NP, ya ini banyak himpunan bagian BAP sama dengan 2 pangkat. Lanjutkan untuk menentukan banyak himpunan bagian. Nah, sekarang untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Contoh, himpunan A, ini himpunan kosong tadi ya, yang tadi. Kemudian NA-nya adalah 0 atau banyaknya himpunannya adalah 0. Kemudian himpunan bagiannya kosong, anggota 0-nya 1, dan seterusnya. Ya, kita lihat jika kita tuliskan secara mendatar karena anggotanya 0, maka ininya 1. Berikutnya himpunan 1, anggotanya 1 banyaknya. Himpunan bagiannya tadi ya, ini himpunan kosong dan himpunan 1. Anggota untuk himpunan bagian yang beranggotakan 0 adalah 1, himpunan bagian yang beranggotakan 1 adalah 1. Maka kalau kita tulis mendatar 1 dengan 1 dan seterusnya. Di sini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 6, 4, 1 ya. Setiap barisnya kita tuliskan. Nah, ternyata kita lihat di sini ya, jika kita tulis secara mendatar, ini merupakan bentuk pola bilangan segitiga Pascal. Jadi ada hubungannya banyak himpunan bagian dengan segitiga Pascal. Nah, himpunan bagian dan hubungannya dengan pola bilangan segitiga Pascal itu seperti apa sih? Nah, segitiga Pascal itu kita tuliskan dengan cara seperti ini. Kita tulis dulu 1, kemudian 1 dan 1 ini membentuk segitiga ya. Kemudian 1 dan 1 lagi di bawahnya membentuk segitiga. Kemudian kita jumlahkan yang tengah ini 1 dengan 1, maka hasilnya 2. Sama berikutnya juga demikian, 1, 1, ini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya ya, sampai bilangan kesekian atau baris kesekian kita tidak tahu ya, dan seterusnya itu ya. Nah, kita ketahui bahwa tadi 1 itu adalah baris ke-1 dari segitiga Pascal ini. Untuk himpunan bagian dengan banyak anggotanya adalah himpunan kosong tadi ya. Kemudian baris kedua untuk himpunan bagian dengan banyak anggotanya, banyak anggota himpunannya adalah 1. Kemudian baris ketiga untuk himpunan bagian dengan banyak anggota himpunan 2. Banyak anggota himpunannya 2 berarti kita pakai baris ketiga. Banyak anggota himpunannya 3 berarti kita pakai baris keempat gitu ya maksudnya ya. Kemudian yang anggota himpunan bagiannya dengan banyak anggota himpunannya adalah 4, kita pakai baris kelima, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat misalnya himpunan dengan himpunan bagian banyak anggotanya 6, banyak anggota himpunan tersebut adalah 6, maka kita pakai baris ke-7. Nah, 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Nah, 1 ini menunjukkan banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Jadi kalau ditanya banyak himpunan bagian dengan 0 anggota pada himpunan yang beranggotakan 6. Nah, kita pakai baris ke-7-nya dari segitiga Pascal. Kemudian banyak himpunan bagian dengan 0 anggota adalah yang pertama ini 1 ya. Kemudian yang berikutnya banyak himpunan bagian dengan 1 anggota dari himpunan yang beranggotakan 6. Berarti ada 6 ya. Kemudian dan seterusnya ini ya. Banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Ini berarti tadi 0, 1, 2, kemudian ini 3 nanti ya beranggotakan 3 untuk banyak himpunannya. Kemudian ini 4, 5, dan 6 ya. Jadi kalau ditanya banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota dari himpunan yang anggotanya 6, berarti kita pakai baris ke-7. Kemudian kita lihat yang 3 anggota itu berarti 0, 1, 2, 3. Jadi jawabannya 2,
10 gitu ya. Kalau anggota himpunannya ada 5 berarti kita pakai baris ke-6 dan seterusnya. Kalau kita anggota himpunannya adalah 2, banyak anggota himpunannya ada 2, kita pakai baris ke-3 ya. Maka kita harus tahu dulu cara membentuk segitiga Pascalnya ya. Jadi ini tolong dicoba nanti di rumah, kemudian dihafalkan untuk membuat segitiga Pascal seperti ini. Maka kesimpulannya, untuk menentukan banyak himpunan bagian dengan banyak anggota yang telah ditentukan, kita dapat menggunakan pola segitiga Pascal dengan banyaknya anggota himpunan N sama dengan baris N tambah 1. Jadi tadi anggota himpunan 6 berarti barisnya ke 7 ya. Himpunannya 6, maka barisnya 6 tambah 1, 7 pada segitiga Pascal. Nah, himpunan bagian dan hubungannya dengan pola bilangan segitiga Pascal, telah kita ketahui ya, ini segitiga Pascal. Maka ini banyak himpunan bagian dengan banyak anggota himpunan 0 sama dengan 1 ya kan. Banyak anggota himpunan bagiannya adalah 1, jadi 1 adalah 2 pangkat 0. Nah, banyak himpunan bagian dengan banyak anggota himpunan 1 berarti 1 tambah 1 ini dijumlahkan, berarti 2, berarti 2 pangkat 1 dan seterusnya ya. Untuk anggota himpunan 2 berarti 4, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 4 adalah 2 pangkat 2 sampai dengan ya baris ke 7 ya. Banyak himpunan bagian dengan banyak anggota himpunan 6. Nah, ini dijumlahkan 1 tambah 6 tambah 5 tambah 20 tambah 20 tambah 6 pangkat 1 yang sama dengan 64. 64 adalah 2 pangkat 6 ya. Artinya untuk menentukan banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dapat menggunakan rumus N itu sama dengan 2N ya. Itu yang tadi kita dapatkan dari rumus yang tadi sebelumnya ya. Artinya ada hubungan dengan pola bilangan segitiga Pascal, ternyata sama ya dengan ini apa baris yang dijumlahkan bilangannya. Oke. Kita lanjutkan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari suatu himpunan adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari himpunan tersebut. Misalkan himpunan kuasa dari himpunan H ditulis dengan notasi P dalam kurung H. Nah, kan nanti kita bisa lihat di halaman yang ini ya. Contoh, saya ambil dari halaman yang ini. Nah, himpunan B 1, 2, 3, maka banyaknya anggota B adalah 3. Himpunan-himpunan bagiannya adalah 0, kemudian himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Maka himpunan kuasa dari himpunan B dapat kita tuliskan PP, karena himpunan kuasa disimbolkan dengan P, maka PP sama dengan, dari sini himpunan B sama dengan himpunan kosong, dituliskan di sini. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, dari himpunan yang anggotanya 1, kemudian dari himpunan yang anggotanya 2, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan yang beranggotakan 3, yaitu himpunan 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan himpunan kuasa. Oke, sekarang kita latihan dari latihan 8 halaman 95. Tuliskan semua himpunan bagian dari yang A, B. Nah, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dulu ya, pasti ada himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1 berarti A, kemudian B, kemudian yang anggotanya 2A, B. Nah, ini himpunan bagiannya. Kemudian yang B 2, 3, dan 5 berarti ada himpunan kosong ya kan. Kemudian yang anggotanya 1 berarti 2, himpunan 3, oke, himpunan 3, kemudian himpunan 5. Nah, kemudian yang anggotanya 2 berarti 2 dengan 3, lalu 2 dengan 5, dan 3 dengan 5. Kemudian yang anggotanya 3 berarti 2, 3, dan 5. Kurung tutup kurawali apa? Ini pembuka, ini penutup semua ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Tuliskan semua himpunan bagian dari H. H adalah himpunan K, M, N, dan P. Nah, yang mempunyai semua himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota. Berarti 2 anggota KM, himpunan KM, KN, K, terus KP, G, lalu KM, KN, KP, MN, ya, lalu MP, oke. Kemudian MN, MP, NP, ya, NP. Lagi tidak ya? Coba kita lihat. Ya, ternyata sudah tidak ada lagi ya, berarti kita berikan kurung tutup ya. Ini untuk yang A. Kemudian yang B 3 anggota. Dan berapa banyaknya? Oh ya, berapa banyaknya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya ada 6 ya. Kemudian yang B 3 yang beranggotakan 3 anggota. Himpunan bagian yang beranggotakan 3 anggota. Coba K,
kemudian K, M dengan N ya. Kemudian K, M dengan P, E. Lalu M, coba dulu K dulu ya. K dengan N dengan P. Terus M, N, E. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, berarti di sini kita tutup karena sudah tidak ada. Berarti ini adalah totalnya ada 4 ya. Lanjut latihan 8 halaman 95. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari himpunan berikut ini. Ya, kita karena yang ditanyakan hanya banyaknya berarti kan nanti NP tadi ya, NP-nya berapa, N dan NP-nya berapa. Yang A, C adalah himpunan Y, di mana Y adalah kurang dari 7 dan Y adalah anggota atau elemen dari himpunan A. A adalah himpunan bilangan asli. Jadi kita daftar dulu ya, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentunya nggak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Maka NC atau banyaknya C adalah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya himpunan bagian tadi adalah rumusnya 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kita hitung hasilnya 64. Nah sekarang yang B. D adalah himpunan P, di mana P antara negatif 2 dan 5, negatif 2 nya ikut dan 5 ya. Berarti kita daftar dulu D dan P. D sama dengan himpunan min 2, dan himpunan itu bilangan bulat, berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tutup. Nah banyaknya D berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bilangan, sehingga banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N tadi ya, berarti 2 pangkat 8 sama dengan 250. Oke, nomor 6. Banyak himpunan bagian dari himpunan P. Banyak himpunan bagiannya adalah 32. Tentukan banyak anggotanya. Nah, tadi kan himpunan bagian itu 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat N adalah 32. Berarti N-nya berapa? 32 kita tahu 2 pangkat 5 sama dengan 2N. Berarti N-nya adalah nah, berarti anggotanya adalah 5. Kemudian yang B, banyak himpunan bagian dari himpunan Q adalah 1. Berarti NQ, NP dari Q adalah 1. NP sama dengan 1 adalah 2 pangkat N. Nah 1 itu adalah 2 pangkat 0 kan ya. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0. Berarti 0 sama dengan N, artinya N-nya adalah 0 ya. Oke, lagi nomor 8 ya. Tentukan himpunan kuasa dari setiap himpunan berikut ini. Yang A, himpunan kuasanya berarti adalah E sama dengan himpunan, langsung aja, himpunan kosong dan himpunan 4 ya, karena hanya ada satu anggota. Kemudian yang B, himpunan kosong, himpunan 4, himpunan 9 ya, kemudian himpunan 4,9 yang anggotanya. Kemudian C, himpunan kosong, A, berarti himpunan kosong, lalu himpunan kosong dan himpunan A, lalu himpunan kosong, A. Nah sekarang yang D berarti himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 berarti himpunan kosong, himpunan Y, kemudian himpunan Y yang anggotanya 2 berarti himpunan kosong dan Y, kemudian himpunan kosong dan himpunan Y, kemudian himpunan kosong dan Y dan himpunan Y. Nah, sekarang yang anggotanya 3 berarti himpunan kosong, himpunan Y dan himpunan Y. Kurang tutup ini awal, ini tutup ya. Oke, begitu untuk latihan nomor 8. Ya, sekian untuk materi hari ini. Silakan dipelajari betul-betul, catatannya juga dilengkapi supaya tidak bingung ya. Kemudian latihannya juga kalian coba lagi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan tentunya selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.